Oke, sudah. Sudah ya? Oke. Udah. Tadi mana InShot-nya? Nah, ini ya. Jadi kalau misalnya kita landscape layout-nya, tapi video kita potret, usahain pakai background hitam aja. Terus kalau misalnya si portrait ini mau kita mau kita besarin, ini dua jari kita ditaruh di layar videonya, digedein. Sorry. Ke kanvas. Ini bisa pakai panah yang bawah sini atau dua jari ya. Nih dua jari ditaruh di itu. Jadi kan gede, kecil. Tergantung kita mau seperti apa. Oke, Kak? Paham ya, Kak ya? Iya, Kak Manda. Udah paham nih? Oke, paham, Kak. Ada lagi? Makasih, Ada lagi? Kak Vera. Yang lain? Pertanyaannya? Oke, sama-sama. Ya, yang lain yuk. Ada di kolom chat nggak? Belum ada. Teman-teman ada yang mau bertanya? Yuk langsung resend aja. Kak Manda mau tanya. Kak Tri Mulyani, silakan, Kak. Oke. Nanti ada Kak Santi ya habis itu ya. Kak Tri Mulyani. Silakan, Kak. Mulyani, yuk di open. Mana ya? Ketik aja ya, Kak. Oke, nggak apa-apa. Diketik aja. Oke, Kak Santi tuh. Kak Santi Tobing. Kemarin tadi tuh apa? Pagi, Kak Manda. Pagi dengan Ya, ini Kak siapa? Santi. Oh ya, Kak Santi, silakan, Kak. Jujur aku baru buka materinya itu tadi 8:30 karena kemarin nggak sempat. Baru lihat sekilas-sekilas, cuman yang saya penasaran tuh gimana sih Kak cara Kak Manda itu bikin TikTok yang kayak berurutan gitu, kayak yang tutorial makeup itu. Maksudnya itu bikin videonya sendiri-sendiri, terus baru ntar digabungin. Terus Oh, yang gimana transisi itu ya? Yang itu ya, yang dari kenapa yang dari awal pakai foundation, terus alis segala macam. Nah itu sama gimana caranya kita bisa ngepasin gerak bibir gitu loh. Maksudnya kita harus tahu kan berarti kan mesti benar-benar dari kan lagunya seperti apa, terus di mana kita mesti actionnya, di mana mulut kita bisa sama gitu. Gimana sih aku masih belum kebayang gimana caranya bikinnya. Itu penasaran aja sih. Terus ya, itu aja ya, gimana cara mimik lagu bisa sama ya. Oke, jadi itu ada dua cara. Cara pertama adalah cara manual. Jadi cara manual itu misalnya kita udah record dulu lagunya di tempat lain, di handphone lain atau di player lain lah ya. Terus pas kita mulai gitu, kita ikutin aja gerakannya, otomatis kita ya mau nggak mau harus hafalin lirik ya. Itu kan di tapi bisa juga itu ada jadi backsound-nya gitu kan, jadi kita otomatis ngikutin. Sebentar Ella, sebentar. Ini aku ngajarin by manual. Ini aku nggak ngajarin aplikasi manual. Jadi kita record dulu dari tempat lain lagunya. Kalau misalnya dari TikTok ya di save aja video orang, kan nanti otomatis kan audio dia ada. Nah terus kita bisa pakai handphone kita, terus kita ikutin aja gitu kan, ikutin dia nyanyi gimana. Nanti kita edit di aplikasi, terus kita masukin audionya. Jadi kalau di VN itu kan ada insert audio, jadi dari video tapi yang diambil suaranya doang kan. Nah itu kayak gitu. Itu memang harus pas banget transisinya. Karena aku melakukan cara manual ini waktu itu karena aku ngambil audio TikTok tapi nggak aku ambil semuanya. Kalau teman-teman tahu yang ini yang ada gitu kan aku ngambil endingnya doang kayak gitu. Cara kedua adalah memang di aplikasi TikTok ada, jadi dia ada timernya. Tapi untuk TikTok ini kan memang kelasnya berbeda ya, nggak bisa digabung-gabung juga. Jadi kalau itu ya memang belajar khusus. Jujur aku juga belajar khusus kalau TikTok gitu. Tapi kalau di aplikasi lain
semua bisa diaplikasiin di TikTok sih. Jadi kalau mau pakai aplikasi lain, editnya caranya gitu, edit record dulu video orang, audionya diambil, nanti kita tinggal ikutin mimiknya. Gitu. Tapi kalau di TikTok memang rajanya lip sync sih. Kalau mau gaya-gayaan kayak penyanyi ya udah main TikTok aja. Itu Kak Santi. Gimana Kak Santi? Gimana, ada lagi? Kak, tadinya saya pikir gini, di TikTok itu kan ada fasilitas pause tuh. Mungkin pakai pause-pause itu juga bisa ya? Iya, dia pakai timer, ada caranya. Oh iya iya. Gitu. Cuma ini kan ini kita di live, beda ranah. Oh iya iya iya. Sip. Gak apa-apa, buat nambah pengetahuan. Ini kalau Kak Santi Iya. juga ya, cara ngedit manjangin durasi sama cut video ini masih Kak Santi juga? Pertanyaan di chat. Beda ya? Enggak, aku belum ngechat sama sekali. Oh, berarti Belum ini Kak ngechat. Santi yang lain. Ya udah. Ini nggak ada Mungkin yang keterangan lain. grupnya soalnya. Kak Santi udah beres? Ada lagi mau ditanyain? Udah cukup segitu aja dulu. Udah. Oke. Aku bacain yang di chat ya. Ella. Ini banyak yang di chat terus. Yang pertama Kak Santi nih cara ngedit manjangin durasi sama cut video di cara edit manjangin durasi. Sama durasinya udah ada video. apa belum? Oke, ini aku langsung share screen. Ya, aku pakai InShot kalau buat cut supaya lebih gampang. Sebentar nih, masih banyak yang masuk nih. Ini aku pakai InShot. Kalau manjangin itu dijadiin slow motion ya, setahu aku. Nih, misalnya, nih contoh ya. Ini mau kita cut, kita geser aja. Tapi klipnya harus warna putih ya, teman-teman, warna putih gini. Misalnya, nah. Nih, kita mau cut di sini, warna putih, terus pilih di sini, split. Terus, ya. Terus, kita mau manjangin durasi pakai slow motion. Tapi slow motion itu memang nih speed, bagusnya di vlog now. Nah, ini panjangin. Panjangin berarti dilambatin. Kalau cepetin berarti ke sini. Tapi suaranya jadi aneh. Makanya kalau mau dipanjang cepetin suaranya matiin. Jadi lambat ya suaranya. Iya, lambat tuh. Nih suaranya dilambatin. Dimatiin. Nah, gitu. Jadi ini kayak durasinya lebih panjang. Tuh, jadi kayak apa sih estetik gitu ya. Lambat-lambat gimana. Tuh, nanti dia akan ini jalan nih ya, dia akan cepet nih tiba-tiba. Tuh, dia normal lagi. Nah, ini kalau di InShot mau pakai transisi begini. Tinggal tambahin transisi. Nah, transisinya perubahannya mau cepet atau dikit gitu. Nah, kayak gitu ya jadinya. Ntar. Oke, udah lanjut. Oke ya, Kak Santi ini Kak Santi grup 11 udah terjawab ya. Yang selanjutnya ada dari Kak Trimulyani. Untuk di InShot pas di akhir video kita mau nurunin musik gimana Kak? Soalnya aku udah coba nurunin volume tetap suara sama dengan di awal. Oke, InShot ya. Nurunin volume musik. Yes. Nurunin volume. Ini volumenya aku naiki. Ini volumenya 100 nih ya, tetap ya. Terus kita mau insert lagu. Sound. Ini sih insert lagu. Ini musik track. Contoh aja ya, aku masukin yang mana aja.
Yes. Ini kan misalnya ya, ini kan suaranya aku matikan yang bagian depan, terus yang bagian belakang aku nggak matiin suaranya. Dia akan jadi seperti ini. Nih oke, Toto nanti dia akan kebalap. Tabrakan. Caranya kita split dulu si ininya, soundnya pas yang diputus itu. Nah untuk yang bagian supaya turun suaranya, klik klipnya, diklik terus volume, turun sampai bawah. Nah kalau dia lagunya ngebeat, dia harus turun sampai 6 gitu, sekitar 6-5%. Lihat ya teman-teman volumenya. Tuh. Kalau enggak, dia kan volumenya tuh dia 100 ya. Kenceng. Jadi kalau teman-teman ngerasa kok belum turun, ya udah berarti turunnya ya belum sampai ke bawah. Ini perbedaannya jadi seperti ini. Tuh, suara asli kedengeran. Gitu ya. Lanjut. Lanjut Jeng Ella. Ini kan masalahnya Kak Tri Mulyani itu kan nih Kak udah nurunin tapi dia kembali lagi mungkin lupa di checklist kali ya. Jadi kalau benar. jangan lupa di checklist. Lanjut dari Kak Elizabeth. Mau tanya fungsi speed curve untuk apa ya? Curve. Speed curve. Nih, wait. Dia ada di vlog now ya, bukan di InShot. Speed curve itu dia kalau misalnya gini, kalau kita pakai ini aku contohin ini video yang ada aja kemarin. Ini ya Allah videonya kagak ada nih. Bentar. Project. Ini deh orang joget aja deh. Speed curve itu kalau misalnya ini normal ya. Kalau dia, ini kita centang dulu masuk. Belum masuk deh. Kalau dia mau dilambatin total atau nggak mau pakai lambat cepat, dia jadinya gini, normal. Bukan curve, yang regular. Ini ya, gini ya. Turun, keseluruhannya akan lambat secara otomatis. Tapi make sure suaranya juga dimatiin, nanti jadi aneh nih. Jadi suaranya nggak karu-karuan, nggak keluar juga. Jadi volumenya matiin. Volumenya, volume. Oh, volumenya dia otomatis sudah mati kalau di slow kan. Ya. Kalau speed curve, dia jadinya ada efek cepat dan lambat. Kita pakai preset deh. Nih, cepat, lambat. Ya kan, efek dramatis gitu ya kalau di video-video itu. Kalau misalnya kita mau edit dari speed curve, kalau aku biasanya pakai preset terus aku edit-edit begitu. Mana kira-kira yang oke nih? Nah, centang jadinya kayak begini. Ada lambat, nanti cepet. Gitu ya, Kak. Contoh, apa namanya, ini nih, aku punya video, sebentar. Aku punya video kemarin bikin contoh efek curve itu. Sini. Nih, lihat ya. Ini kan normal ya jalannya. Tuh, lambat. Itu lambat. Pakai curve itu. Lambat. Di slow motion pakai curve. Ini juga di slow motion. Toto jadi cepat. Gitu ya, teman-teman. Lanjut, Ella. Oke, lanjut ini Gaida. Kalau mau mendapat buku pre-order di mana format yang bagus, baiknya pakai suara musik aja atau suara saya langsung. Soalnya nggak semua orang baca iklan isinya full text. Kayak video simulasi yang udah saya buat. Ini lebih ke konsep video ya.
buku. Jadi gini, orang tuh zaman sekarang, pengalaman aku beberapa bulan terakhir, mereka udah beralih ya ke short video. Makanya ini kita ngajarin video story. Karena orang tuh udah kayak males gitu. Kecuali dia memang mau baca review yang, oh dia udah tertarik nih sama satu buku gitu kan. Ya udah gue baca reviewnya. Makanya dia akan membaca review di YouTube. Tapi sekarang kan lebih iklannya kan lebih cepet-cepet, apalagi udah beralih sekarang pada banyak ke TikTok. Nah, salah satu contoh adalah membuat postingan yang bikin kepo. Ini aku kasih contoh, aku bikin jualan, ini jualan aku tentang buku, tapi orang jadi yang, ih ini buku apa sih gitu, mengundang interaksi. Bentar. Nih, bentar. Nih iklan buku nih. Oke, sudah kelihatan ya. Kayak gitu, bikin buku apa? Nah, itu kayaknya aku dapat tambahan waktu ya, teman-teman, buat lanjut Zoom rezeki. Oke, jadi kayak gitu ya iklan buku. Jadi bikin kepo dulu, ada apa sih di depannya? Boleh pakai apa namanya? Boleh pakai voice over, boleh pakai musik, pakai teks, bebas. Yang penting kalau ada teks jangan numpuk-numpuk sama bukunya. Oke. Kalau ini Mbak, bukunya itu belum ada, jadi masih pre-order gitu. Oh, ini Cuma pre-order. dari sananya udah dikasih apa teks-teks gitu sedikit. Gini, kelemahan kita belum megang bukunya, memang jatuhnya kita cuma terima barang-barang apa foto gambar atau video-video yang dari perusahaan. Caranya adalah tetap bikin kita potong-potong aja ke 15, tapi jangan bikin terlalu kaku. Jadi misalnya gini, teman-teman udah edit gitu ya, udah edit jadi 15 detik gitu. Tapi teman-teman boleh loh tambahin pakai voice over dari ininya, dari video yang udah ada dari sana. Jadi suara dia boleh dimatiin, kita ganti sama lagu kita. Oke. Lagu atau suara kita bagusnya tadi? Ya mau dua-duanya boleh. Kayak aku kan itu pakai lagu turun ke 5%, tambah voice over. Oke, dicoba nanti Mbak. Makasih. Sebelum lanjut ke chatbox, mungkin ini dulu ya yang ada raise hand nih. Kak Ratna Pilar. Siapa? Kak. Silakan Kak. Kak Ratna, gimana Kak? Jadi kalau belum ada Kak Ratna, kita lanjut di chatbox aja ya. Kak, ini ada Kak Dewi Ustia mau bicara. Kak Dewi. Kak Dewi mau bicara kah? Nggak ada. Aku mute dulu ya semuanya. Takut ini berisik soalnya. Teman-teman kalau lagi nggak bicara boleh di mute dulu ya, takut kasihan. Nih Ella nanti buka lagi mute-nya ya. Ayo lanjut lah. Kak Dewi boleh di mute dulu kah? Kak Ratna Pilar mau bertanya kah? Kak Dewi Ustia boleh di mute dulu. Lanjut di chatbox aja ya. Ada dari Kak Nada. Kalau sudah nge-save gambar di Canva, kok pas mau dipasang di InShot, gambarnya blank, hanya warna latar saja ya yang muncul. Padahal sudah di-save sebagai JPEG, tetap blank. Terima kasih. Kalau sudah di-save di Canva, pas mau dipasang di InShot, gambarnya blank, hanya warna latar saja yang muncul. Ini padahal sudah di-save itu sebagai save-nya JPEG. udah bener apa belum? Ini JPEG ya. Oh, JPEG. Kalau JPEG apa itu ya, kan gambar ya, Kak. Iya.
Nah, coba mau open mic nggak kakaknya? Kanada ada nggak? Kanada mau bicara? Nggak on. Kalau nggak kakak tulis chat lagi aja ya. Lanjut ke pertanyaan yang lain ya. Ini ada dari Kak Fatma, grup 4. Video dengan tipe potret mau saya masukkan di Vlog Now. Ubah jadi mini YouTube. Jadinya terpotong. Itu bagaimana ya, Kak? Yes, pasti. Makanya tadi disesuaikan. Nih ya, aku share screen lagi. Sebentar. Share screen. Dari portrait ya, Bu? Iya, Dari ke mini portrait YouTube. kan? Portrait ke mini YouTube. Vlog Now. Ini portrait ya, teman-teman. Ini portrait. Memanjang. Ini kalau di Vlog Now di atas itulah perubahan kanvasnya. Ini masih original, dia masih asli dari videonya. Kita pilih. Nah, mini YouTube yang ini kan, tuh dia kepotong, pasti kepotong. Makanya saya bilang kalau kalian mau nge-cut, jangan cut di Vlog Now, cutnya di InShot karena dia lebih stabil dan dia bisa penyesuaian kanvas. Kalau di Vlog Now sudah pasti kepotong gitu ibu-ibu. Makanya pakai aplikasinya jangan satu. Karena mereka punya kelebihan masing-masing. Iya, Gitu. Ini udah pasti kepotong ini. Kecuali dipakein TikTok, Instagram aja kepotong. Tuh. Jadi harus lihatnya dari awal video ukuran Iya. apa. Lanjut dari Betul. Kak Merliana, grup 10. Assalamualaikum Kak Manda, menu transisi di InShot gimana ya? Dari kemarin saya cari nggak ketemu. Oh, tadi aku habis ngejarin. Barusan yang tadi yang pertama itu Kak Penny apa siapa ya? Kak Merliana ini. Iya, yang InShot nih ya. Transisi. Nih, itu tuh di bawah situ, di bawah nih, bawah nih kelihatan nggak sih? Tuh. Kelihatan nggak? Ada titik aku nggak? Ada. Nih, di sini. Ini contoh ya, aku split lagi bagian sini, split. Tuh, teman-teman lihat tuh di antara klip 1 sama klip 2 ada kayak tanda pensil nih ya. Tuh transisi. Nah, tuh sok pilih atau yang mana maunya. Ini contohnya nih. Kayak ghost, transisi ghost tuh. Gitu. Ya, lanjut. Ini tadi ada lanjutan pertanyaan dari Kak Trimulyani yang soal curve itu ya. Jadi Yang fungsinya fade in dan fade out itu untuk apa? Ini masih lanjutan pertanyaan fade tadi. in, fade out suara ya. Oke, ini suara. Berarti kita ke musik. Nah, ini fade in. Kita klik klipnya, kemudian kita volume. Ada ini volume 100. Fade in, aku pakai 3. Fade out, aku pakai 3 juga. Jadi fade in itu artinya masuknya dari pelan ke kenceng. Kalau fade out dari suara 100 dari suara yang disetting ke pelan. Contoh. Nah, fade out. Nih klip ini ya yang di fade outin. Dia pelan kan. Jadi fade in, fade out itu fade in masuknya pelan. Kalau fade out pas selesainya memelan, habis suaranya. Lanjut. Ini tadi udah dijelasin ya yang fungsi split ya. Ini ada Kak Santi tadi nanya trim sama split. Udah ya. Lanjut ya. Lanjut ini dari Teh Ajeng. Ya. Kak mau tanya dong, kalau di kan volume suara dan musik bisa diatur besar kecilnya. Maksudnya kalau kita lagi ngomong musik kecil, kalau cuma video aja bisa besar. Itu gimana ya? Tapi dalam satu video. Maksudnya ya di setting manual, misalnya ini masih sama kayak tadi ya caranya nih misalnya. Iya kayak tadi kan dipotong-potong aja klipnya. Misalnya kita lagi pas ngomong
klip yang kita pas ngomong itu ya dipotong aja, yang kita mau voice over atau pas ada suara aslinya dipotong, diturunin, nanti di ini lagi. Apa dia bukan otomatis ya, dia harus diedit manual. Nanti kalau misalnya mau smooth pakai fade in fade out. Jadi musiknya masuknya pelan, keluarnya pelan. Oke, lanjut ya. Kak Manda, Ella, sorry Siapa boleh itu? potong tanya Elizabeth dari grup 2. Oh iya. Ya, silakan. Iya. Mau tanya tentang fade in dan fade out, itu ada ketentuannya nggak? Yang cocoknya misalnya fade in-nya berapa detik atau fade out-nya berapa detik gitu? Selera Nggak ada sih, itu mah terserah selera kita, suka-suka kita maunya gimana. Karena gini, kadang kita lihat juga apakah sebuah lagu itu masuknya pelan atau langsung kenceng. Kalau misalnya dia langsung kenceng, mungkin fade in-nya dipelaninnya agak